Apabila seorang muslim sudah dipastikan meninggal, maka salah satu hal yang dilakukan yaitu menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Sementara menunda pengurusan jenazah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang soleh, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di hidup kalian. Seperti yang sudah diketahui, ajal bisa menimpa kapan dan kepada siapa saja setiap saat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengurus jenazah. Penyelenggaraan jenazah seorang muslim satu, memandikan, dua, mengafani, tiga, menyolatkan, empat, meninggikan. Penjelasan tata cara pengurusan jenazah adalah sebagai berikut. Tata cara mengurus jenazah yang pertama adalah memandikan jenazah. Hal ini sebagai tindakan untuk memuliakan dan membersihkan tubuh yang sudah meninggal dunia. Orang yang memandikan wajib satu jenis kelamin dengan mayat kecuali mahram atau suami istri. Adapun tata cara memandikan jenazah dalam Islam yang benar adalah sebagai berikut. 1. Perhatikan syarat orang yang melakukan atau memperhatikan tata cara memandikan jenazah perempuan beserta doanya. Syarat orang memandikan jenazah adalah 1. Muslim, berakal, dan balik. 2. Membaca niat memandikan jenazah. 3. Terpercaya, amanah, dan mengetahui cara serta hukum memandikan mayat sesuai sunnah yang diajarkan. 4. Tidak menyebutkan aib dan merahasiakan sesuatu yang dilihatnya. Peralatan memandikan jenazah. 1. Tempat memandikan jenazah di tempat yang tertutup. 2. Air secukupnya. 3. Sabun. 4. Air yang diberi bubuk kapur barus. 5. Sarung tangan untuk memandikan jenazah. 6. Sedikit kapas. 7. Handuk. Bagian kedua dari tata cara memandikan jenazah perempuan adalah membaca doa berupa niat. Bacaan doa sesuai tata cara memandikan jenazah perempuan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian mulai meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan untuk dimandikan. Ambillah kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Sebelum jenazah dimandikan, lebih baiknya diwudukan terlebih dahulu. Berniat sebelum mewudukan mayat. Berikut lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li sunani li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Basuh kedua telapak tangan juga sela-selanya sebanyak 3 kali. Berkumur 3 kali sambil membersihkan mulut jenazah. Memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dikeluarkan sekaligus membersihkannya. Membasuh wajah mayat 3 kali. Membasuh kedua tangan hingga siku jenazah sebanyak 3 kali. Mengusap kepala sebanyak 3 kali.
Mengusap kedua telinga jenazah 3 kali. Mencuci kakinya sampai mata kaki 3 kali. Membaca doa setelah wudhu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawabin wa minal mutatahhirin. Setelah itu, tata cara memandikan jenazah perempuan adalah membersihkan bagian giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan celah jari kaki, serta rambutnya. Setelah itu, membersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perut mayat secara perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Siram mulai dari sisi kanan ke kiri dengan air biasa atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Lanjutkan tata cara memandikan jenazah perempuan dengan menyiram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri mayat masing-masing sebanyak 3 kali. Mulai memiringkan mayat ke kiri. Basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Lanjutkan memiringkan mayat ke kanan. Basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Kemudian menyiram jenazah dengan air kapur barus.
Apabila sudah dibersihkan, tata cara memandikan jenazah perempuan adalah mulai mewudukan jenazah seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Niat mewudukan jenazah perempuan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu al-sunani li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Cara mewudukan jenazahnya sama seperti wudu orang yang masih hidup sebagai berikut. Membasuh kedua telapak tangan juga sela-selanya sebanyak 3 kali. Berkumur 3 kali sambil membersihkan mulut jenazah. Memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian keluarkan sekaligus membersihkannya. Membasuh mayat wajah 3 kali. Membasuh kedua tangan hingga siku jenazah sebanyak 3 kali. Mengusap kepala 3 kali. Mengusap kedua telinga jenazah 3 kali. Mencuci kakinya sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Membaca doa setelah wudhu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawwabin wa minal mutatahhirin. Bagian terakhir dari tata cara memandikan jenazah perempuan adalah mengeringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Sudah dimandikan, kemudian angkat jenazah tersebut ke tempat untuk mengkafani jenazah tersebut. Cara mengkafani jenazah perempuan yakni 1. Potong kain kafan dengan panjang sepanjang jenazah sebanyak 2 lembar sebagai lembar pertama. Yang kedua, potong kain kafan sepanjang kepala sampai dengan bahu untuk mukena atau kerudung. Yang ketiga, potong kain kafan sepanjang bahu sampai pinggang untuk baju kurung. Yang keempat, potong kain kafan sepanjang perut sampai mata kaki. Yang kelima, potong kain sepanjang 5 cm sebanyak 4 lembar dan 1 lembar dipotong menjadi 2. Lipat kain untuk badan menjadi 2 lapisan dan buatlah lubang pas di tengah lipatan kain selebar kepala jenazah. Niat mengkafani jenazah perempuan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu takfini hadhil mayyitati fardun kifayati lillahi ta'ala. Langkah-langkah untuk mengkafani jenazah perempuan yakni 1. Gelai helai tikar. 2. Letakkan 5 utas tali yakni 3 panjang dan 2 pendek. Sebanyak 3 kali panjang digunakan untuk sikut, pinggang, dan lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala dan ujung kaki. Gelar kain ke-1
untuk pembungkus seluruh tubuh. Dan gelar kain kedua di sebelah kain ke-1. Setelah itu letakkan kain yang sudah dilubangi, buka lipatan tersebut dan letakkan di atas kain ke-1 dan kedua sebelumnya. Gelar kain ke-4 dan letakkan di bagian pinggang sampai kaki jenazah. Buatlah celana dalam tak berjahit dan letakkan di atas kain ke-4 searah alat kelaminnya. Taruhlah sedikit kain yang cukup untuk membuat kerudung di atas kain ketiga atau baju kurung searah kepalanya. Taruhlah wewangian di atas susunan kain tersebut. Kemudian angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. Tutuplah hidung, dua telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur, lubang hidung, dan kedua telinga. Mulailah membungkus jenazah dengan diawali dari mengenakan kerudungnya, memasukkan kepala jenazah pada lubang baju kurung, dan memasang baju kurungnya, menutup kembali baju kurung yang telah dibuka bagian depannya, dan mengenakan celana dalamnya. Lalu bungkus dengan kain kedua dan disusul dengan kain ke-1. Ikat bagian siku, pinggang, lutut, kaki, dan atas kepalanya dengan tali yang telah disiapkan tadi. Doa setelah mengkafani jenazah, yakni Allahumma tahhirhu kama tahhara hadzal dufnu wa albishu bilibasit taqwa wa jamilhu bidufanin ma dafantu ilaih. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma qilla warhamha wa afiya wa amina wa kunna nuzula wa wasila wa sila bima imasal wal barad wa nakina fataya yamadina fasawul abiyal minat tanasu abadila daram dari wa alam khairam min ali wa zawja khairam min zawji wa adalil hal jannata wa adara min adabil qabri wa fitnati wa min adabil nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da wa filana wa la walil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguburkan jenazah perempuan, perlengkapan, alat penggali kubur seperti cangkul, skop, dan sejenisnya, keranda mayit, nisan, papan penutup, dan bantalan dari tanah sebesar batu bata. Liang kubur, batas minimal yaitu liang yang bisa mencegah menyebarnya bau mayit dan bisa menjaga diri dari binatang buas.
Cara yang lebih sempurna yaitu liang yang ukurannya sepanjang tubuh mayit ditambah 2 jengkal dan lebarnya sekira orang yang memakamkan bisa seluas kurang lebih 100 cm serta dalamnya tidak kurang lebih 4,50 atau kurang lebih 200 cm. Dalam pengukuran mayit dikenal dua jenis liang kubur. Satu, liang jepuri, yaitu liang yang kuburannya digali bagian tengahnya seperti menggali parit. Untuk meletakkan mayit yang ukurannya sekira papan penutup tidak tersentuh tubuh mayit ketika melepuh. Hal ini diperuntukkan bagi tanah yang lunak atau gembur. Dua, liang lahat atau luang landa, yaitu liang kubur yang sisi sebelah baratnya atau arah kiblat digali sekira cukup untuk meletakkan mayit. Sesi pemberangkatan jenazah. 1. Jenazah diusung menggunakan keranda atau bandoso. 2. Ketika akan meletakkan jenazah ke dalam keranda, hendaknya membaca basmalah. 3. Sebelum diberangkatkan jenazah dimintakan persaksian kepada khalayak umum tentang kebaikannya atau dengan catatan tanpa adanya dusta dan cerita atau ucapan yang dibuat-buat. 4. Doa akan ampunan rahmat serta ketetapan iman dan dimintakan kebebasan hak Adam seperti ghibah, merasani atau hutang dan lain-lain serta pemberitahuan tentang pengalihan hutang-hutang kepada ahli waris. 5. Yang lebih utama, jenazah diusung oleh 5 orang atau lebih sesuai kebutuhan dengan menggunakan keranda seperti gambar berikut. Posisi kepala mayit berada di depan. 7. Hendaknya mengusungnya dengan cara sekira tidak merendahkan martabat mayit serta jalan kaki dan hendaknya yang mengusung adalah orang laki-laki. 8. Disunahkan bagi pengiring jenazah untuk jalan kaki dan berada di depan serta dekat keranda dan baru pulang saat mayit telah selesai dikuburkan. 9. Berjalan dengan cepat dan tidak bersuara riuh atau berteriak. 10. Berzikir lirih untuk menghindari ghibah. 11. Hindari membawa api atau sejenisnya kecuali untuk penerangan. Proses pemakaman. 1. Setelah sampai di pemakaman, keranda diletakkan di pinggir makam bagian selatan dengan posisi membujur ke utara. 2. Jenazah dikeluarkan dari keranda di awal dari bagian kepala. 3. Kemudian diterima orang yang berada di dalam makam. 4. Jenazah diletakkan miring pada sisi tubuh bagian kanan dengan menghadap ke kiblat. 5. Wajah dan kedua kakinya disandarkan pada dinding makam sehingga seperti posisi orang yang hampir rukuk. 6. Punggungnya diganjal dengan bantal dari tanah agar tidak terlentang. 7. Semua ikatan tali bagian luar dilepas terutama bagian kepala mayit agar kafan dapat disingkap. Kemudian di kepalanya dibantali dengan tanah agar jenazahnya tidak terjungkal dan pipinya ditempelkan pada tanah. 8. Liang lahat ditutup dengan papan atau sejenisnya. 9. Makam ditimbun atau diuruk dengan tanah hingga ke kiri setinggi 1 jengkal merata lalu dipasang nisan. 10. Diperbolehkan juga mengunduk tetapi meratakan tanah lebih baik daripada mengundukkannya. 11. Nisan sebaiknya dari kayu, jangan dari bahan yang permanen. 12. Bagi pengiring agar menaburkan tanah ke makam 3 kali. 13. Kemudian mentalkin mayit, mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosanya.